kaki gunung tepi pantai Ujung Tanjung, di kota kecil tempat orang dulu dibesarkan. Banyak cinta yang orang pernah rasa, dan semua itu tinggal kenangan yang akan teringat. Di tanah rantau orang menyanyi, minta bersama emak bunda lindo torase. Hati sini rindu mau balik, balik berkumpul sama teman-teman di nagi tanah lewat tanah kota kecil ujung timur tepi pantai nagi tanah nagi tanah kota. Rencana mereka untuk memperbanyak Ibu Moni, Nobeni, Bapak Desa dan seluruh perangkat. Baiklah, mungkin satu dua hal yang saya sampaikan bahwa ya mungkin kata yang tepat untuk kita hari ini adalah dari mereka dan untuk mereka. Inginkan untuk cepat tercapai peran masyarakat dan saja di segitiganya itu disiapkan kapling-kapling untuk semua orang bisa memilih dan berdagang di situ. Kesadaran bahwa kami pemerintah, oleh karena itu kita biarkan ruang. Jadi saya mungkin orang yang paling gembira kembangnya mereka dan keberlanjutan itu kita harus akui sebagai orang pemerintah. Dan biasanya hal-hal yang diinisiasi oleh lokal, saya istilah lokal champion, itu biasanya berbekas terus sustainability-nya di atas rata-rata, berkelanjutan biasanya. Ini kami sudah coba di beberapa tempat. Nah, komunitas itu ruang diberi kepada mereka dan biasanya bertahan lama dan selalu kreatif. Bapak Desa sebenarnya ini modal dasar. Sense of belonging-nya ada. Itu modal paling kuat kita memulai sesuatu. Ya kakak, media. Rasa memilih itu yang modal paling dasar, paling awal. Membangun amenitas gampang, 90 hari kalender, berdiri. Tapi ketika semua itu sudah ada, tapi kalau SDM-nya kita belum siap, tetap akan tidak berbekas, tidak berkelanjutan. Sehingga tadi saya bilang, berbanggalah Bapak Camat, Bapak Desa, punya komunitas ini, terlebih Pak Camat ini ada beberapa komunitas yang kami sudah mulai ukur di wilayah Solor Barat ini. Dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk wilayah Solor yang lainnya, bahkan ke tim yang lainnya. Lingkungan hidup datang untuk mengajak kami kembali datang ke sini, kami senang sekali. Minta maaf hari ini Pak Kadis tidak bisa hadir karena Pak Kadis hari ini dalam perjalanan ke Jakarta untuk menghadiri ada dua harta warisan tak benda yang ada di Flores Timur, milik kita Flores Timur, yaitu Semana Santa dan tarian Solewoha. Hari ini besok ada agenda sedang mereka akan sidang di Kementerian Kebudayaan untuk mudah-mudahan kita sama-sama doa supaya dia masuk di dalam warisan UNESCO. Nah, NTT kali ini cuma kita saja, yaitu Semana Santa dan Solewoha, supaya dia bisa masuk di UNESCO. Ketika barang-barang itu semua sudah ada, yang sekarang biasanya kuatnya harus di narasi. Tadi sejarah dipaparkan oleh Bapak Camat bahwa ini salah satu titik untuk pasar tradisional, pasar tua ya, pasar purba dulu di sini. Dan itu saya pikir kuat adanya untuk besok-besok untuk tumbuh kembangnya kawasan pariwisata bahari yang ada di sini. Jadi main core-nya wisata bahari.
Tapi jangan mentok saja di wisata bahari ya teman-teman, Tunas Bahari. Kalian punya nanti pasar Sinjanyanti itu. Kalian punya ini ada pasar, ini barter kan masih bisa terjadi itu sekarang. Penatukan ini. Sehingga mungkin kedepannya selain tadi ada dagang-dagang yang macam tadi ya, Pak Bomben ya, tradisi yang barter itu juga mungkin tetap dijaga walaupun dia kejadiannya seminggu sekali. Dikasih ruang itu ketika ada kunjungan besok-besok wisatawan ada storytelling yang bisa diulang. Sebentar untuk proses marketingnya pasti ilmu itu ada. Kami dari Dinas Pariwisata siap berbagi ilmu itu bersama teman-teman komunitas ini. Pak Camat Lorin ini hari ini abang anggap hal ini penting. Saya juga suka dengan hal-hal yang dibangun dari ide, jangan dibentuk oleh sebuah regulasi. Itu biasanya itu tidak bertahan lama. Teman-teman ini punya ide, teman-teman sudah buat, mari teman-teman tahu manfaatnya. Ya teman-teman ya, tidak perlu itu. Nah, saya bicara begini. Saya tadi diskusi dengan Pak Beni. Setelah turun Pak Beni ngomong saya begini. Ada 4 hal. Ini akan saya ingat. Kalau kita mau bantu orang itu ada 4 hal. Kalau ada uang, bantu dengan uang. Kalau tidak ada uang, bantu dengan pikiran. Kalau tidak ada pikiran, bantu dengan tenaga. Kalau tidak tenaga, bantu dengan doa. Tetapi Pak Beni, saya juga tidak punya. Pertama, saya tidak punya uang. Kalau yang terakhir doa, karena saya juga malas misa. Tetapi saya punya pikiran dan saya punya tenaga. Karena saya punya pikiran dan saya punya tenaga, saya juga sudah bangun komunikasi dengan teman-teman kementerian via rekanan yang selalu berhubung dengan kementerian. Saya sudah kontak dan mereka siap membantu. Saya juga minta Pak Kabit menghubungi sehingga proposal itu segera dikirim untuk membantu teman-teman. Tadi saya juga sedang telepon dengan Ibu PJ Bupati mantan yang notabene adalah Kadis Perikanan, tapi mungkin beliau lagi sibuk. Tapi kalau sebentar beliau telepon balik, saya akan menyampaikan tentang kegiatan orang-orang muda yang perlu kita bantu di sini. Yang berikut, tadi saya singgah di Bapak Desa, saya membawa desa. Kami di sana itu ada beberapa hal yang bisa kita bantu, misalnya tempat sampah, itu Bapak Desa bisa ambil. Lalu yang kedua, saya lihat di sini, ini juga tempatnya bagus, tetapi masih gersang. Nanti saya bisa bangun komunikasi dengan teman-teman penangkar binaan kami untuk kita bantu anakan. Saya bisa bangun. Bapak ini, jadi tidak punya uang, tapi bantu dengan pikiran dan tenaga. Lalu pada kesempatan berikut, saya akan ke Lembata, Bapak Ibu. Nanti saya dan Pak Kami. Jadi ada Lembata di sini, kita 4 orang. Jadi ada Ibu Moni, Pak Kami dengan saya. Di Lembata. Jadi nanti saya juga akan ke Lembata, ketemu dengan Pak John Batavor. Ini juga perintah Bupati. Bangun komunikasi ini tentang bagaimana teman-teman ini sudah mulai. Ya, saya pernah turun di Jalur Gaza, juga saya sangat sangat senang dengan mereka itu. Dan semua berangkat daripada ide tadi, duduk lalu berpikir kira-kira apa yang kita bisa buat untuk kita punya daerah ini, kalau tidak desa kita. Nah, saya pernah turun dengan beberapa orang itu. Nah, hari ini saya turun dengan Pak Emarilo. Itu teman-teman. Dari komunikasi itu kita sudah bangun. Mudah-mudahan proposal yang tadi disampaikan oleh Pak Kadit, ada beberapa hal yang perlu direvisi secepatnya teman-teman komunitas revisi dengan Pak Kadit, nanti kita kirim langsung ke adik Pino ya, adik Pino yang di Pino Mere itu. Lalu nanti satu hal lagi itu, nanti kita juga lupa kita bangun komunikasi dengan teman-teman Dinas Perikanan di Larang Duka. Teman-teman ya,
Jadi nanti jangan hanya kita saja, jangan hanya hanya pariwisata, juga di dinas perikanan. Nanti kita bangun komunikasi. Kita akan bantu. Saya minggu depan saya dengan Pak Kabit mungkin ke Lembang ketemu John Batavor, lalu akan bisa menyampaikan pada teman-teman nanti apa ya, saya bisa minta nomornya sehingga nanti komunikasi itu terbangun, lalu saya akan menyampaikan beberapa hal. Ini tempatnya bagus. Tadi Pak Beni sempat menunjuk spot yang dibangun oleh Pak John Batavor itu kurang lebih sama dengan ini. Dan Pak Beni ya, kurang lebih sama. Malah kalau kita melihat ini lebih indah. Ini lebih indah. Dan hal-hal besar itu tercipta dari hal-hal kecil, teman-teman. Jadi saya akan mendukung dengan cara saya, dan saya berharap bahwa pertemuan hari ini ada keberlanjutan. Jangan sampai pertemuan hari ini lalu kita dengar bahwa komunitas itu sudah mati suri. Kita selalu komunikasi dengan posisi kami akan membantu. Mungkin dari saya. Di atas batu itu ada tempat tinggal. Jadi hari ini jujur saya sangat bangga sebagai anak tanah. Karena Nualun dan Daniwato kami dulu lo tahu Bapak Desa, Bapak Kadis. Kami dulu itu namanya Desa Nusadani. Nusadani itu Nuhalolon dan Daniwato. Karena sudah dimekarkan, kami menjadi Daniwato dan Nuhalolon. Kecilnya saya tahun 80-an, almarhum Bapak suka ngajak saya mancing di sini. Ikannya sangat banyak. Kalau air surut itu sebak kere itu juga banyak. Tadi saya dengar kalau ikan tidak ada, memang karena terumbu karang. Saya terima kasih si cantik satu ini. Saya akan bajak Anda ke Daniwato. Anda tidak mau saya culik. Saya akan bajak Anda. Kami komunitas Tunas Bahari Nualolon siap melestarikan terumbu karang dan mangrove. Salam